Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi lewat media Humairah Channel. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang malaikat yang tidak pernah turun ke bumi kecuali satu kali. Siapakah malaikat ini? Bagaimana kisahnya? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan seluruh malaikat diberikan tugas masing-masing. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud sampai kiamat. Ada yang hanya ruku sampai kiamat. Ada malaikat yang bertasbih sampai kiamat. Tapi ada juga malaikat yang tugasnya jauh lebih mulia, seperti Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan, dan begitu seterusnya. Tapi ada satu kisah, malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali satu kali. Bagaimana kisah malaikat ini? Ada 3 hadis yang ingin saya sampaikan. Pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika Jibril alaihi salam sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejutkan dengan suara yang sangat keras yang disebutkan di dalam hadis sami'a naqidan. Nakid itu artinya suara pintu yang dibuka. Kemudian Jibril menjelaskan bahwa suara pintu itu adalah pintu langit yang terbuka, yang sebelumnya belum pernah terbuka. Karena langit itu punya pintu. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Nah, ketika pintu langit itu terbuka dan sebelumnya belum pernah pintu itu terbuka, Jibril memberitahu bahwa ada malaikat yang turun dari pintu itu dan tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari itu. Kemudian malaikat ini datang menemui Jibril dan Rasul yang sedang duduk-duduk, kemudian mengucapkan salam. Kemudian dijawab. Kemudian malaikat ini mengatakan kepada Rasul, "Abshir binuraini utitahuma." Berbahagialah wahai Muhammad, Allah sudah memberikan kepadamu 2 cahaya, di mana Allah tidak pernah memberikan 2 cahaya ini kepada siapapun nabi sebelummu. Kemudian malaikat ini mengatakan, yang pertama Fatihatul Kitabi, dan yang kedua Khawatimu Suratil Baqarati. Yang dimaksud 2 cahaya itu artinya adalah pertama Fatihatul Kitab surah Al-Fatihah, dan yang kedua penutup daripada surah Al-Baqarah. Karena siapa yang suka membaca 2 cahaya ini, maksudnya Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan berikan cahaya pada wajahnya. Makanya disebut 2 cahaya. Dan dari sini menunjukkan bahwa
Hadis Sahih Muslim ini bahwa malaikat ini belum pernah turun sebelumnya. Jadi malaikat ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyampaikan surah Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Karena kalau kita melihat tartib turunnya Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu pertama yang turun surah Al-Alaq, kemudian yang kedua surah Al-Mudaththir, kemudian yang ketiga surah Al-Qalam, kemudian yang keempat surah Muzammil, kemudian yang kelima surah Al-Fatihah, yang keenam surah Lahab, kemudian surah-surah yang lainnya. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah, bahwa surat ini adalah satu-satunya surat yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat yang belum pernah turun ke bumi kecuali satu kali. Makanya kenapa kemudian surah Al-Fatihah itu adalah seagung-agungnya surat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan isi Al-Quran ada pada surah Al-Fatihah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu isinya sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara hukum-hukum fikih, dan sepertiganya bicara akhlak atau kisah-kisah para nabi. Dan di Al-Fatihah semua tergabung tiga-tiganya, baik tauhid, ibadah, ataupun akhlak. Kemudian yang kedua, akhir daripada surah Al-Baqarah juga memiliki keistimewaan. Karena siapa yang membaca akhir daripada surah Al-Baqarah setelah qiyamul lail dan witir, maka Allah akan jaga dari setiap keburukan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad dan juga At-Tabrani, menceritakan tentang kisah Hudzaifah ibnul Yaman yang ikut salat maghrib bersama Nabi. Jadi suatu ketika Hudzaifah ini datang menemui Rasul, kemudian salat maghrib bersama Rasul, disusul dengan isya bersama Rasul, kemudian Rasul pergi. Hudzaifah membuntuti dari belakang. Kemudian tiba-tiba Rasul berhenti, kemudian berbicara. Tetapi Hudzaifah tidak tahu siapa yang diajak bicara Nabi. Apakah dia sedang berdakwah kepada kalangan jin atau sedang bicara dengan siapa? Tiba-tiba Hudzaifah terlihat oleh Nabi SAW, kemudian Rasul menghampiri Hudzaifah, kemudian mendoakan Hudzaifah dan mengatakan, semoga Allah ampuni dosa orang tua kamu, wahai Hudzaifah. Kemudian Nabi SAW menceritakan kenapa dia terhenti, kemudian seolah-olah sedang berbicara. Rupanya ketika berhenti itu ada malaikat, inna malakan minas samai lam yakun zarani fasta'dzana Allahu fi ziyarati fabasyarani annal Hasana wal Husaina sayyida syababi ahlil jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada malaikat yang turun dari langit. Malaikat ini tidak pernah berziarah kepadaku, artinya tidak pernah turun ke bumi. Dan dia minta izin kepada Allah untuk menziarahiku dan menghabarkan gembira kepadaku bahwa dua cucuku Hasan dan Husain akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga. Menunjukkan bahwa di sini malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali satu kali, dan menghabarkan kepada Nabi SAW, annal Hasana wal Husaina sayyida sababi ahlil jannah, sayyida syababi ahlil jannah, bahwa Hasan dan Husain itu pemimpinnya para pemuda di sorga. Makanya saya nasihatkan lewat media ini, jadilah para pemimpin dalam setiap kebaikan. Jadilah anda pemimpin pada setiap kebaikan. Karena Nabi SAW mengisyaratkan kepada dua cucunya akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga. Dan ini, hadis ini menunjukkan fadlul Hasani wal Husain, ada isyarat tentang keistimewaan Hasan dan juga Husain. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dan juga Baihaqi dalam Syu'abil Iman dengan sanad yang hasan.
Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Jibril, tiba-tiba kemudian insyaqqa ufuqas sama. Tiba-tiba terbelah ufuk langit. Kemudian tiba-tiba Jibril memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa turun malaikat yang belum pernah turun sebelumnya dan menghampiri keduanya. Kemudian malaikat ini tiba-tiba mengatakan, ya Muhammad, inna rabbaka yuqri'ukas salam wa yukhayyaruka baina an takuna nabiyyan malikan wa baina an takuna nabiyyan abdan. Tiba-tiba malaikat yang tidak pernah turun ini kecuali satu kali itu memberitahu kepada Rasul, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu menitipkan salam kepadamu dan Rabbmu memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau ingin menjadi seorang nabi plus raja, ataukah menjadi seorang nabi dan menjadi hamba biasa? Kemudian Jibril mengisyaratkan kepada Rasul untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada malaikat itu, saya memilih an akuna nabiyyan abda. Aku lebih baik menjadi seorang nabi plus juga hamba biasa, bukan seorang raja. Kemudian malaikat ini pergi dan naik lagi ke langit. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu tadi malaikat itu siapa? Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, itulah Israfil. Khalaqahullah. Allah telah menciptakannya. Yauma khalaqahu baina yadayin safan qadamaihi la yarfa'u tarafuhu atau tarfahu bainahu wa baina rabbi sab'una nura. Ini malaikat Israfil ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tugasnya apa? Israfil ini meniup sangkakala. Dan sejak Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, disitulah mulailah Israfil meletakkan ujung sangkakala di mulutnya. Sampai-sampai ada kisah begini. Suatu ketika Nabi SAW tidak enak makan, tidur, minum, tidak enak. Tiba-tiba kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kemurungan Nabi ini. Maka Rasul mengatakan, fakaifa un'am wa qad iltaqamahu wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan. Bagaimana aku bisa merasakan nikmat, kata malaikat Nabi ini, sementara Israfil sudah meletakkan moncong trompetnya di mulutnya dan siap untuk meniup sangkakalanya. Makanya wajar Rasul mengatakan bahwa antara dia Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hari kiamat itu seperti dua jari, kata Rasul, jari tengah dan jari telunjuk, karena dekatnya. Kenapa? Karena tidak ada nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah tentang malaikat yang tidak pernah turun ke bumi dan hanya satu kali turun ke bumi di 3 riwayat yang saya baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.